ada, punya aset banyak sebagai shelter. Tapi dengar baik-baik, terlepas dari apa dan siapa shelter saudara, sebetulnya tidak ada shelter yang betul-betul abadi seperti halnya Tuhan itu menjadi shelter bagi kita. Kenapa? Karena semua yang saya sebutkan tadi tidak peduli seberapapun kapasitasnya, semua juga nggak ada yang abadi. Maka kalau kita mencari perlindungan yang sejati, ya harusnya kepada siapa? Allah. Itu logis saja. Walaupun kadang-kadang kita melupakan hal itu. Tapi firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini akan sama-sama mengingatkan kepada kita tentang Allah sebagai satu-satunya tempat perlindungan kita. God is my shelter. Lihat di Mazmur pasal yang ke-71. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa Mazmur yang ditulis oleh Daud, jadi Mazmur 71 ini ditulis oleh Daud, itu nampak jelas latar belakang situasinya. Kenapa penting juga untuk kita mempelajari latar belakang situasinya, supaya paling tidak kita tahu tuh apa yang melandasi Mazmur ini ditulis. Background situasinya seperti apa, itu akan mempengaruhi kita untuk lebih mengerti mengenai isi dari tulisannya. Tapi nampaknya di Mazmur pasal 71 ini gak terlalu jelas tuh background situasinya seperti apa. Gak terlalu jelas, agak berbeda dengan Mazmur-Mazmur Daud yang lain yang nampaknya agak jelas tuh. Tapi tahukah saudara, waktu saya mempelajari kitab ini atau lebih khususnya di perikop ini, di pasal ini, saya jadi tahu karena seorang penafsir mengatakan bahwa nampaknya penulis Mazmur ini, yaitu adalah Daud, mungkin saja sengaja tidak mencantumkan dengan jelas latar belakang situasi. Supaya apa? Supaya setiap orang yang membaca dan mempelajari nats ini pada akhirnya bisa mengambil pelajaran rohani serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka secara lebih luas. Khususnya berkaitan dengan bagaimana menghadapi pergumulan di masa tua. Kenapa begitu? Karena ada beberapa petunjuk dari Mazmur pasal 71 di perikop pertama ini, dan ini satu-satunya perikop di pasal 71 yang memang menunjukkan Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia di usia tua. Coba lihat ayat yang ke-9 dulu dan ayat 18 nanti kita akan baca. Supaya kita tahu sedikit banyak tentang background dari Mazmur 71 ini. Mazmur 71 ayatnya yang ke-9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Satu ayat ini menjadi indikasi bahwa penulis Mazmur ini, Daud, menuliskan Mazmurnya ketika dia sudah dalam keadaan yang tua. Demikian juga di ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Setidaknya dari dua ayat ini menjadi indikasi bahwa Daud menuliskannya dalam masa yang tua. Dan ini menarik, sekalipun memang kebetulan mayoritas jemaat di Oikos adalah AI yang usianya masih 40-an. Itu mungkin 10 tahun yang lalu gitu. Tapi kan masih nampak 40-an. Gak ada yang tersenyum ya, atau jangan sudah tersinggung. Sing genah Pak, aku ini wes berapa itu. Ada beberapa orang yang lebih senang dibilang lebih tua, karena mungkin kalau dibilang lebih tua dihormati sebagai orang tua itu nampak kebijaksanaannya ya, nampak wise-nya. Tapi beberapa orang tua senang kalau dibilang lebih muda. Kenapa? Nampak berhasil operasi plastiknya gitu. Enggak lah. Saudara perhatikan baik-baik, jadi dari dua ayat ini jelas terlihat bagaimana Daud menuliskan Mazmurnya ini ketika dia dalam usia tua. Dan tahukah saudara, salah satu penafsir yang saya juga baca itu nampaknya menyampaikan background situasi yang mungkin tepat dengan Mazmur 71 itu. Yaitu apa? Ketika Daud dalam usia tua, setidaknya hanya beberapa masalah serius yang dihadapinya. Walaupun yang disebut beberapa itu adalah sesuatu yang sangat amat serius. Salah satunya adalah apa? Ketika anak yang dikasihinya, anak yang dicintainya, yang menurut beberapa nats Alkitab itu anak yang paling ganteng, yang paling kelihatan keren. Makanya Daud begitu sayangnya. Ternyata justru menimbulkan duka cita bagi Daud di usianya yang sudah tua. Kenapa? Karena anak ini rupanya hendak mendongkel tahta kekuasaan papanya. Anak ini hendak menjatuhkan papanya dari kursi pemerintahan di Israel. Siapa nama anaknya? Rafatar, betul ya toh. Bukan Absalom ya. Rafatar anaknya Raffi Ahmad ya toh. Salah ya.
Absalom. Nama Absalom ini mencuat oleh karena apa? Karena rekayasanya hendak menjatuhkan papanya. Padahal papanya sangat mencintai itu. Sangat mencintai. Dan kalau saudara mempelajari tentang Absalom, ini malah unik juga tuh. Nama Absalom itu diambil dari dua kata, yaitu Abi dan Shalom, atau Abba dan Shalom, yaitu Bapa yang adalah damai sejahteranya. Mungkin yang dimaksudkan Bapa di sini adalah Allah, Yahweh, atau mungkin juga Daud sendiri yang menjadi bapaknya, yang adalah damai sejahtera, memberi damai sejahtera. Tapi alih-alih si anak ini menambahkan damai sejahtera kepada bapaknya, justru tidak. Di masa bapaknya sudah tua, kekuatannya sudah mulai luntur, lalu kemudian juga sudah memutih rambutnya, justru anaknya menambahkan duka cita. Hari ini saya berbicara khusus yang pertama kepada anak-anak. Saudara yang masih disebut sebagai anak dan masih memiliki orang tua, mari belajar dari kisah Absalom juga ya, yang walaupun tidak secara khusus saya sampaikan, supaya apa? Kita tidak menambahkan duka cita kepada orang tua kita. Jangan menambahkan duka cita kepada orang tua. Kalau kita belum bisa menyenangkan mereka, setidaknya jangan menambahkan duka citanya. Dengan cara apa? Nitip no anakmu ke mamamu, ke papamu. Saudara, orang tua itu pasti seneng lah bersama dengan cucu itu pasti seneng. Tapi kalau kebersamaan yang menjadi beban, itu garai senep. Bukan seneng, kalau sejam 2 jam masih seneng tuh. Kalau dititipin tiap hari ya. Sudah begitu saudara lagi ngapain? Kerjalah alasan untuk ini dan itu, hasil kerja juga nggak diterima oleh orang tua. Itu apa ini ya? Dan tidak ada sebutan yang lain untuk anak seperti ini ya, maafkan saya ya, ini kurang diajar. Kalau kata di dihilangkan agak kasar itu, kalau ditambahi dengan kata di mungkin terdengar agak lebih lembut, kurang diajar itu, dinya jangan dihilangi ya. Kenapa itu? Kerja hanya untuk apa? Beli tas, shopping, ngisi Shopee Pay, itu anak dititipkan ke orang tua. Sementara apa? Gak pernah ngasih kesenangan kepada orang tua. Imlek kek ngasih apa kek sama orang tua, jeruk satu aja gak turun gitu. Ini kurang diajar gitu. Jangan menambahkan duka cita kalau kita belum bisa memberikan sukacita kepada orang tua. Terserah mau amin apa enggak ini anak-anak itu. Tapi saya belajar juga sudah, waktu saya mengkhotbahkan ini, merenungkan ini, saya belajar juga. Bahkan mertua saya berusaha untuk ini, untuk menyenangkan beliau. Saya berusaha untuk menunjukkan kasih yang lebih kepada beliau. Sampai-sampai itu saya pernah bilang begini sama anaknya yang berhasil saya nikahi oleh karena siasat saya ya. Enggak. Saya pernah ngomong begini, ayo adunlah cinta kepada papa mama itu. Sudah, jangan sama anak-anak, jangan sama menantu-menantu, sama anak-anaknya aja loh. Cintaku sama beliau itu bisa diadu. Wah, kayak ini lagunya siapa sih itu? Dewi Persik. Oh bukanlah, ada lirik lagu yang begitu, yang apa itu bisa mengukur cinta. Tapi maksud saya begini, saya berusaha mengasihi beliau, berusaha meringankan bebannya. Setidaknya dengan apa? Mengantar beliau kalau beliau perlu kemana-mana. Setidaknya dengan apa? Kalau tahu beliau pengen ini, pengen itu, ada kesukaannya. Kemarin saya pelayanan ke daerah Margomulyo sana, saudara, dan saudara tahu mungkin, kok Margomulyo? Mana itu? Yang banyak orang jual kacang koa dan tawa itu, aduh di mana itu? Aduh lupa saya. Tidak pernah jajan di sana ya, pokoknya itulah itu. Saya bawain beliau, saya telepon, "Mah, kemarin saya bawain ini suka ya?" "Oh suka ya, tak bawain lagi ya." "Tidak usah banyak-banyak loh Petra, thank you ya, terima kasih." "Ya." Saya bawain. Ya setidaknya begitulah. Kenapa begitu? Ya anaknya jadi kasih ke saya, masa saya tidak mau ngasih kacang koa lah ya toh. Nanti kalau diminta lagi kan ribut nanti ya toh. Tapi maksud saya begini Bapak Ibu, mari belajar bersama-sama. Kalau saudara masih punya orang tua, senangkanlah orang tua saudara. Ya saya mendengar kata amin itu dalam hati ya toh. Pasti itu. Sama juga orang tua juga begitu. Makanya jangan terlalu mengasihi anak. Karena terlalu besar kasihmu kepada manusia, itu justru bisa menjadi jalan untuk apa? Kekecewaanmu. Ekspektasi yang berlebihan justru akan menuai kekecewaan tuh kadang-kadang. Beri cinta sebagaimana seharusnya orang tua mencintai anak-anak. Saya tahu mungkin ada anak-anak yang menjadi favorit saudara.
Saudara punya 3 anak, yang satu di antaranya saudara favoritkan. Kenapa? Karena dia yang paling ngerti saudara. Mungkin yang paling sayang, yang sering kali nanya kabar, juga sering kali minta transferan gitu misalnya. Mungkin, sehingga saudara mungkin lebih sayang. Atau mungkin anak itu adalah anak yang lahir di usia saudara tua dan yang lain-lain. Atau yang kata orang lebih mirip dengan saudara. Atau punya alasan apapun sehingga membuat saudara lebih mencintai dia. Tapi dengar baik-baik, mari belajar bersama-sama untuk menempatkan mereka sebagaimana seharusnya mereka ditempatkan dalam hidup kita. Anak yang kepadanya kita menunjukkan kasih pemeliharaan sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Makanya melakukan segala sesuatu itu memang harus untuk kemuliaan Tuhan tuh. Supaya kita tidak kecewa. Orang tua yang berharap anak-anak membalas budi dengan terus merawat mereka di usia tua kadang-kadang bisa dikecewakan. Kenapa? Karena waktu anak-anak besar, waktu mereka besar, mereka sudah disibukkan dengan apa? Bojone sama anaknya dewe. Iya kan? Kita membesarkan mereka dengan harapan mereka nanti peduli sama kita. Waktu mereka sudah nikah, yang kita nikahkan juga. Pada akhirnya perhatian mereka pasti akan kepada istrinya, pada suaminya, pada anak-anaknya tuh. Akibatnya kita kecewa kalau kita membesarkan mereka. Demi supaya mereka menjadikan kita yang nomor 1. Lalu kita cemburu kepada menantu kita dan yang lain-lainnya. Mari belajar bersama-sama. Bahwa kalau kita bisa membesarkan anak-anak, itu juga oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Maka besarkan saja tanpa tujuan-tujuan tertentu in return untuk kita. Kalau mereka ingat pada kita, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Kalaupun misalnya enggak, yang penting kita melakukan tugas panggilan pelayanan kita kepada Allah untuk membesarkan mereka dengan sebaik-baiknya. Gitu. Saya ngomong sama istri saya, sayang kita ini membesarkan mereka, bukan demi supaya nanti mereka ini loh, merawat kita, baik-baikin kita. Tidak usah punya harapan begitu. Kita berdoa saja supaya kita bisa tetap independen waktu kita tua nanti. Yang penting kita terapkan, kita ajar mereka sesuai dengan firman, kita besarkan mereka dengan kasih Tuhan, kita beri mereka yang terbaik. Nanti kalau memang mereka ingat sama kita di hari tua kita, ya puji Tuhan. Kalau enggak, memang hidup kita harus bersandar sepenuhnya kepada Allah. Saya bilang gitu sama istri saya. Benar, saya ingat waktu saya nyuci popoknya anak saya. Karena walaupun kami punya 4 babysitter, ya keempat-empatnya ini sedang kami kuliahkan di ini enggak lah, kami rawat anak-anak kami sendiri lah ya toh. Kami rawat. Satu kali saya nyuci popoknya anak saya sudah. Nyuci popoknya anak saya yang nomor 1 dulu waktu dia kecil, karena istri saya dulu itu sesar dan sesarnya agak spesial. Kalau orang-orang biasanya normalnya sesarnya di sini ya, sesarnya di sini. Tapi karena satu dan yang lain hal, istri saya sesarnya di sini sudah. Enggak lah, enggak, ya tetap di sini. Cuman dia dalam kondisi yang agak lama pemulihannya sehingga dia mesti bed rest dulu di rumah, sehingga seluruh pekerjaan rumah tangga saya yang handle. Yang memandikan anak saya pertama kali ya saya, dan itu pengalaman yang tidak terlupakan. Kenapa? Badannya tak mandiin, tak sabunin, wajahnya lupa tak lapis itu. Ya begitulah. Satu kali saya nyuci popoknya dan memang ada inilah ya, tentu saja namanya anak-anak ada kotoran sedikit-sedikit yang kena. Saya waktu nyuci itu saya nangis. Saya menderita nih jadi orang tua. Enggak lah, saya enggak nangis begitu. Saya nangis karena saya bersyukur, Tuhan, thank you ya Tuhan. Di antara banyak orang yang mungkin tidak punya anak, Tuhan percayakan saya untuk punya anak, membesarkan, merawat. Saya merasa senang jadi partnernya Allah untuk mendidik, membesarkan seorang anak. Dan saya lakukan yang terbaik. Tapi bukan demi supaya mereka membesarkan saya atau bahkan merawat saya nanti. No. Saya lakukan itu demi pelayanan saya kepada Allah. Kalau mereka ingat, puji Tuhan, nek gak ingat tak tekek nanti. Enggak lah ya. Jadi Bapak Ibu mari belajar sama-sama. Realitas bahwa kadang-kadang anak memang bisa mengecewakan kita. Makanya shelternya jangan kepada anak ya. Amin. Amin saudara ya. Jangan jadikan anakmu sebagai shelter. Nanti mereka capek juga tuh. Shelter kita, tempat berteduh, tempat perlindungan kita adalah siapa? Allah. Daud lakukan hal ini. Coba lihat dia melakukan apa ini ya. Dalam doanya kepada Tuhan di tengah masalahnya yang katakan saja ini karena Absalom itu, maka ini yang dia lakukan. Ayat 1 dan 2 perhatikan. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Lihat baik-baik. Yang pertama yang dilakukan Daud ketika dia diterpa masalah di dalam masa tuanya, apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Allah. Dia berserunya kepada Tuhan, meminta pertolongannya kepada Allah.
Dan itu yang harusnya kita lakukan di tengah setiap permasalahan kita. Kalau anak menyebabkan kita kena masalah atau misalnya menyedihkan hati kita, jangan cerita pada anakmu yang lain. Kau ngerti? Adikmu itu kemarin datang ke sini, bukannya bawa jeruk, bawa apel, kayak bawa apa, imlek, justru kasih masalah sama main wis tua sih, kurang tua apa, kurang menderita tak aku gedein kalian itu begitu. Cerita jelek-jelekin anak yang satu kepada anak yang lainnya, jangan. Maafkan saya ya, Bapak Ibu yang jauh lebih senior daripada saya bukan bermaksud untuk menggurui saudara, tapi kita belajar dari apa yang dilakukan Daud di tengah situasi yang tidak ideal yang diharapkannya. Diharapkan, tidak ada orang tua mengharapkan masalah dalam hidupnya, sehingga pasti ini tidak ideal bagi dia. Apalagi orang tua itu kan ya harusnya hidup menikmati masa tua dalam apa, damai sejahtera, ya kan, betul ya. Makanya nek wis tua wis ndak usah nyicil macem-macem, ya toh. Kok nambahi susah, gitu. Sudah tua cik bingung cicilan, jangan. Ya menikmati hidup dengan apa yang ada. Tapi perhatikan baik, di tengah masalah yang pasti ini tidak ideal, yang harusnya hidupnya ideal karena dia penguasa Israel, usia yang tua, harusnya anak-anaknya mengasihi dia. Tapi enggak begitu rupanya, yang dia lakukan apa? Dia berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan. Bukan hanya berdoa, dia itu juga memuji-muji Tuhan. Dan ini yang harus dilakukan oleh orang percaya di tengah masalah yang dihadapi. Berdoa dan memuji Tuhan. Di dalam doa kita mendapatkan kekuatan. Sebab apa? Kita diingatkan tentang Allah yang memelihara kita. Di dalam pujian kita juga disenangkan. Oleh karena di tengah pujian-pujian yang baik, yang memang seharusnya keluar dari mulut kita, di situ kita diingatkan juga tentang kesanggupan Allah untuk menopang kehidupan kita semuanya. Makanya di ayat yang terakhir, maksudnya terakhir dari pasal 71, bukan khotbah terakhir, ya, bukan poin terakhir, bukan. Di ayat yang ke-22 misalnya, coba lihat baik-baik sampai dengan ayat yang ke-24. Daud juga memuji-muji Allahnya di tengah masalah loh, masalahnya belum selesai loh ini. Tapi perhatikan pujiannya, ayat 22 sorry ya. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allah. Menyampaikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Perhatikan baik, apa yang dilakukan Daud di tengah masalah? Doa, memuji Tuhan. Doa, bermazmur kepada Tuhan. Doa dan terus berseru kepada Tuhan. Ini yang harusnya dilakukan oleh semua orang percaya di tengah semua masalahnya. Biasanya yang kita lakukan waktu kita diterpa masalah adalah apa? Nyinyir. Do you know what is the meaning of nyinyir, saudara? Gini lah. Itu yang biasa kita lakukan tuh. Entah sama suami lah kita marah-marah. Suami tidak tahu apa-apa, tidak tahu masalahnya. Pulang kantor, baru pulang, keluar lagi suaminya itu. Terus tidak pulang-pulang, saudara lapor SS gitu. Suami saya hilang, lu gimana ceritanya? Kemarin tuh sempat pulang, lalu saya marah-marah, terus dia keluar lagi. Penyiarnya SS, Bu itu tidak hilang, minggat, begitu ya. Belum pernah lu ada yang begitu, saya sampai ketawa-tawa ini kok ada yang begitu. Pernah, serius pernah. Maksud saya begini loh, mari belajar untuk tidak nyinyir di tengah masalah. Tidak mencari-cari siapa yang salah lah, menyalahkan orang lain, melimpahkan kesalahan pada orang lain. No. Sebab dengar baik-baik, Allah itu bekerja dengan segala cara untuk memproses hidup kita supaya semakin serupa dengan Tuhan. Salah satunya dengan mengizinkan masalah untuk menerpa hidup kita. Saya ulang sekali lagi ya, Allah itu rupanya juga bekerja dengan cara apa? Salah satunya mengizinkan masalah untuk menerpa hidup kita, supaya di tengah-tengahnya kita semakin mengenal siapa Allah kita. Supaya di tengah-tengahnya kita semakin tahu siapa pertolongan kita. Supaya di tengah-tengahnya kita semakin mengerti siapa tempat bersandar kita. Kadang-kadang kita baru disadarkan hal seperti itu justru di tengah masalah. Betul ya? Di tengah masalah. Ayub itu mengenal Allahnya di tengah badai masalah yang luar biasa tuh. Kita mengenal bagaimana Allah justru di tengah orang-orang, tokoh-tokoh kita menghadapi masalahnya. Siapa yang bisa mengenal Allah itu mampu membuka, membelah laut teberau
Kecuali ketika orang Israel di tengah masalah dikejar-kejar oleh orang Mesir. Betul gak? Siapa yang mengerti bahwa Allah itu sanggup memberikan kepada nabinya makanan melalui apa itu? Melalui burung gagak. Kecuali ketika Elia di tengah masalah kekeringan, kelaparan. Jadi kadang-kadang di tengah masalah justru orang bisa mengenal Allahnya. Makanya kemudian jangan heran ya. Kalau Daud itu menuliskan hal ini. Coba lihat baik-baik. Perhatikan di ayat yang sebentar ya. Ini ayat yang ke-20. Perhatikan baik. Ayat yang ke-20. Daud menuliskan hal ini. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali dan dari samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Perhatikan baik. Di frase pertama dikatakan engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Loh, ini apa maksudnya Daud ini menulis begini? Apakah dia sedang menyalahkan Allahnya? Apakah Daud sedang menaruh Tuhan di posisi sebagai Tuhan yang apa? Yang memprakarsai kejahatan Absalom bagi dirinya itu? Tidak. Saya yakin orang dengan pengenalan kepada Allahnya seperti Daud tentu tidak akan bermaksud mengatakan hal itu di balik kalimat ini. Tapi sebenarnya memang tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali itu terjadi di dalam kedaulatan Allah yang mengontrol segala sesuatu. Ini sudah semangat berapi-api ya. Biasanya kalau saya ngomong begitu dengan intonasi begitu, itu kalau di gereja lain bilang amin gitu ya. Kalau saudara aminnya di dalam hati pasti ya. Tapi yang penting bukan soal amin apa enggaknya, yang penting saudara mendengar firman dengan baik. Saya ulang sekali lagi. Saya mau katakan sama saudara bahwa tidak mungkin terjadi satu hal yang paling remeh sekalipun di dunia ini dalam kehidupan kita apalagi kecuali memang Allah di dalam kedaulatannya mengontrol hal-hal itu, mengizinkan hal-hal itu terjadi. Apalagi di dalam hidup orang percaya. Lu dengar baik, Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Termasuk di dalamnya hal-hal yang nampaknya tidak mengenakkan bagi kita. Sudah ingat ya bahwa Allah itu bisa bekerja sebagai first causes atau second causes. Dia bisa menjadi penyebab pertama dari segala sesuatu yang ada. Atau dia menjadi penyebab kedua dari hal-hal yang terjadi. Contoh misalnya, dalam kasus Ayub misalnya, siapa yang mencuri, yang merampok harta benda Ayub? Lupa ya saudara ya. Atau kita lihat aja Ayubnya itu. Nanti tambah lama kalau kita buka Ayub. Siapa itu yang merampok, menjara Ayub? Ya perampok lah, begitu kan? Iya kan? Ya perampok. Apa yang menyebabkan anak-anak Ayub mati misalnya? Covid, duduk saudara, bukan. Itulah Ayub yang lain itu. Bukan, tapi angin yang kemudian merobohkan tembok yang menimpa anak-anaknya itu. Tapi perhatikan baik, kalimatnya Ayub. Dia bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan lagi-lagi itu bukan tuduhan kepada Allah. Sebab Alkitab juga yang berkata bahwa dalam masa-masa seperti itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Artinya apa? Perkataan itu bukan perkataan yang keliru dan menuduh Allah. Justru perkataan itu sedang menempatkan Allah sebagai Allah yang berdaulat mutlak atas segala peristiwa. Yang tidak mungkin satu peristiwa kecil pun terjadi di luar kehendaknya. Di luar kedaulatannya. Di luar izin. Di luar rancangannya. Tidak mungkin. Bahkan tidak mungkin tuh rambut di kepala kita jatuh jika bukan Tuhan yang menghendaki. Betul kan? Makanya saya nggak repot meskipun rambut saya semakin tipis. Karena pasti itu terjadi dalam kontrol Tuhan. Walaupun saya tidak ngerti apa maksud Tuhan di balik itu semuanya itu. Mungkin saya biar tidak terlalu ganteng agar tidak terlalu ini. Enggak lah. Tapi maksud saya begini loh. Nggak mungkin terjadi satu peristiwa kecil kecuali itu tangan Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Makanya Daud itu berkata bahwa engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Dan itu bukanlah tuduhan kepada Allah. Itu justru sebaliknya menempatkan Allah sebagai
Allah yang berdaulat mutlak tanpa mengesampingkan dosa dan kesalahan yang pernah terjadi pada dirinya. Sebab kalau saudara ingat ya, waktu dia itu having affair dengan Mbak Betsy itu, tahu Mbak Betsy? Bathsheba, nama kerennya kan Mbak Betsy, saudara itu. Panggilannya Betsy. Hai Betsy, gitu ya. Sama teman-temannya dipanggil begitu. Ya apa? Enak tak jadi istrinya Daud ya, gitu. Waktu dia jatuh dalam dosa, yang kemudian akhirnya Nabi Tuhan datang untuk menegur dia, itu Tuhan memang jelas-jelas akan memberikan penghukuman kepada dia. Betul kan? Pedang tidak akan berlalu dari keluargamu, anakmu akan meniduri istri-istrimu dan seterusnya. Wah, kacau balau tuh kehidupannya. Tanpa mengesampingkan kesalahan dan konsekuensi dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Daud. Tapi Daud tahu kalau semuanya itu terjadi juga oleh kontrol Allah. Dan itu jauh lebih baik, saudara. Kenapa saya bilang jauh lebih baik? Adalah lebih baik ya kita mengetahui bahwa hal-hal yang tidak enak yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi karena Allah mengontrolnya demikian. Ketimbang kita tahu bahwa itu terjadi karena kebetulan atau karena orang lain, karena oknum lain yang merancangkannya. Sebab apa? Kalau memang itu terjadi oleh karena rancangan oknum lain, oleh karena apa? Terjadi secara kebetulan dan nampaknya Tuhan tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu, justru kita khawatir. Khawatirnya apa? Yang pertama, bagaimana dengan kedaulatan Allah? Yang kedua, bagaimana Tuhan mengontrol itu semuanya? Justru sebaliknya, kalau kita tahu semua in control oleh Allah, dalam kendali Allah, kita tahu, maka dalam kendalinya juga Dia pasti akan memberikan kepada kita jalan keluar dan pertolongan. Pasti. Makanya Daud berkata, Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Sebab Daud tahu tentang rancangan Allah kepada dia dan keturunannya. Saudara. Sebab itu telah dinyatakan Allah kepada dia. Dengan kata lain hari ini kita belajar. Yang kedua Bapak Ibu, ketahui bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita tidak mungkin terlepas dari kontrol ilahi. Dan kalau Allah menghendaki mengontrolnya demikian terjadi pada diri kita, maka dengar baik, itu pasti yang terbaik bagi kita. Ini menguatkan kita di tengah kelemahan dan itulah penghiburan sejati dalam kekristenan tuh. Itu penghiburan sejati dalam kekristenan. Makanya penting untuk belajar doktrin yang saya sebut the providence of God itu. Providensia Allah itu penting sekali Saudara. Karena itu penghiburan tuh bagi orang percaya itu. Waduh, kami menghidupi firman, menghidupi doktrin itu dalam kehidupan kami, maka karena memang seharusnya demikian lah ya, doktrin yang kita pelajari harus hidup dalam kehidupan kita dan hidup kita harus menunjukkan doktrin yang kita pelajari kan begitu kan. Waktu saya belajar tentang providensia Allah itu, wah itu jadi penghiburan luar biasa. Saudara. Momen pertama yang saya hadapi ketika saya pasca belajar tentang kedaulatan Allah itu, tahukah saudara, saya merancang sebuah pernikahan antara saya dengan tunangan saya. Wah saya sudah pindah ke Lawang, saudara. Tahu ya Lawang? Dekatnya jendela itu loh. Oh bukan, itu Kusen. Lawang, Malang itu loh. Mau menikah di sana, kami rancang. Waduh ternyata gagal, nggak jadi menikah. Ya puji Tuhan bukan karena ini dan itu, bukan karena hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan saya. Tapi ada semacam trauma berkaitan dengan keluarga dari tunangan saya waktu itu, sehingga dia belum siap untuk menikah. Padahal awalnya sudah sepakat, saya sudah bayar gedungnya, saya sudah bayar makanannya, saya bayar ini untuk make up dan yang lain-lain, sudah bayar semua. Hari Sabtu itu dinyatakan tidak jadi, gagal menikah. Sabtu malam saya kembali ke kontrakan saya kontrak di Lawang itu karena calon istri saya waktu itu kepengen tinggal di sana. Saya kontrak di Lawang. Saya kembali ke kontrakan, saya bilang ini Tuhan, terserah Tuhan yang menata hidupku. Terus aku tidak mau mikir ini, aku mau fokus untuk pelayanan besok karena minggunya saya harus pelayanan di Surabaya. Setelah saya pulang pelayanan dari Surabaya minggu malam, Senin pagi, Senin kira-kira jam 10 lah kira-kira, catering itu datang kasih ini test food. Datang antarin test food, Pak ini makanan yang akan dipakai untuk pernikahannya, ini test foodnya Pak silakan. Saya bilang bawaan pulang, panganan dewe ayo wis itu, kasih do kawin, saya bilang gitu. Bayangin, saya sudah dari Surabaya ke Lawang itu bawa kompor, bawa TV, bawa macam-macam tuh, naik pickup ke sana. Lalu kemudian balik lagi dari Lawang ke Surabaya karena gak jadi menikah. Bayangin itu sampai jalan itu bilang gini, ini riwa-riwi nggak kompor, nggak dandang segala macam gitu. Kayaknya jalan kalau bisa ngomong kayak begitu tuh. Tapi puji Tuhan, oleh karena firman yang saya pelajari, saya tidak sama sekali frustasi. Tidak sama sekali tuh.
bagaimana mau juga yang hati ada yang aduh itu terus entek gitu sudah gitu ya. Apalagi waktu tunangan saya juga sudah bawain ini dan itu untuk tunangan saya. Karena kalau budaya orang Itali seperti saya ini ya toh, itu kan bukanlah saya bukan itu kan kalau tunangan mesti bawain ini dan itu ya, baju, perhiasan dan yang lain-lain. Kalau yang balik bisa itu. Waduh, tapi saya puji Tuhan, satu tenggak minuman keras enggak masuk ke tenggorokan saya, Saudara. Saudara tahu apa itu minuman keras kan? Es batu itu, Saudara, itu yang atos itu. Saya enggak ngerokok, saya enggak. Saya menjalani itu semua dengan keyakinan semua terjadi dalam kedaulatan Tuhan. Dan itu memberi penghiburan kepada saya. Sama, Covid kemarin juga begitu. Waduh, saudara jangan, kalau saudara enggak kena dampaknya ya puji Tuhan. Kemarin saya ambil BPKB mobil saya. Sudah lunas mulai dari bulan Juli. Saudara. Enggak saya ambil BPKB-nya. Bukan karena saya sekolahkan, ya bukan. Ya. Saya tahu ya, apa itu sekolah ini ada. Oh, mantuk ya Bu Yuli ya, pengalaman kayaknya. Iya. Enggak lah masa iya Bu Yuli nyekolahkan. Nyekolahkan anak-anaknya, bukan nyekolahkan BPKB itu. Saya ambil kemarin karena baru sempet lah gitulah baru ini. Daripada di rumah hilang atau daripada di rumah terus tergoda untuk nyekolahkan ya saya taruh di sana. Kemarin saya ambil karena saya harus ganti plat nomor dan yang lain-lain. Saya ambil. Waktu saya terima BPKB itu saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Oh Tuhan, finally lunas ya. Padahal dulu itu kayaknya saya pasti akan kehilangan mobil. Dulu kayaknya pasti akan kehilangan rumah. Karena apa? COVID-19, gereja tutup. Pelayanan semua cancel semua, reschedule semua. Amsyong. Karena saya melayani Tuhan full time, ya, bukan berarti menyandarkan hidup saya pada pelayanan, tidak, tetapi melalui pelayanan Tuhan memelihara hidup saya, gitu loh. Ngerti maksud saya? Gitu. Jadi waktu gereja tutup, ya sudah begitu. Ya masih ada sih beberapa gereja yang masih ini jadwal melalui Zoom atau melalui video, record video, rekaman khotbah di video, lalu kirim ke mereka melalui ini Google Drive, dan itu bukan hal yang mudah buat kami, saudara. Kenapa? Saya tinggal di perumahan yang padat sekali. Jadi enak-enak ngerekam khotbah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dengar baik-baik. Tuhan itu luar biasa. Di jalan tek, bakwan. Datang saudara, ngulang lagi dari awal. Kadang-kadang begitu. Kalau pas take video anak-anak harus saya ungsikan ke rumah mertua, enggak jauh dari rumah mertua, sekitar 1 kilometer saja. Harus saya ungsikan. Kenapa? Karena gitu ganggu nanti. Wah berat. Sudah begitu kirim video selesai, megangnya separuh. Karena memang gereja juga struggling juga. Tapi itu masa-masa yang berat. Tapi tahukah saudara, dengan mengerti bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita tidak terlepas dari kontrol Allah dalam hidup kita, itu menjadi penghiburan buat kita. Sebab kita percaya kontrol Allah pasti mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Nah makanya Daud itu juga bisa terus memuji, bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita semuanya? Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Daud di tengah-tengah masa-masa susah dalam hidupnya? Dia mengingat bagaimana kebaikan Allah bagi hidupnya. Ini penting. Dari mana kita bisa simpulkan itu? Coba perhatikan di ayat yang ke-7. Perhatikan di ayat yang ke-7. Jadi tadi kita belajar ya, poin pertama tadi kita belajar untuk kita berdoa, bersandar kepada Tuhan, terus memuji Tuhan di tengah kesusahan. Lalu kita juga belajar mengerti tentang bagaimana posisi Tuhan mengenai kesusahan-kesusahan yang ada dalam hidup kita. Dan hari ini kita juga akan belajar, ini poin yang terakhir, untuk senantiasa mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang ke-7 dari Mazmur pasal 71. Bagi banyak orang, aku seperti apa? Tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Bapak Ibu kalau saudara baca di ayat 3, ayat 4, saudara akan jumpai juga tentang apa itu? Sebutan-sebutan khusus, sebutan-sebutan khas yang diberikan Daud kepada Allahnya. Misalnya di ayat yang ketiga ya, Allah itu disebutkan, jadilah bagiku gunung batuku, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku dan seterusnya. Dan banyak dalam Mazmur Daud Allah disebut gunung batu. Tapi gara-gara ayat itu ya, saya jadi ingat dulu beberapa tahun yang lalu, tuh lama sekali, mungkin 7-8 tahun yang lalu. Saya pernah menanggapi tulisan seseorang di Facebook yang ngomong bahwa Allahnya orang Kristen itu gunung batu. Orang Kristen itu nyembah gunung batu. Katanya begitu. Gara-gara ada ayat-ayat seperti ini. Tuhanlah gunung batuku. Loh itu Tuhanlah gunung batuku. Bukan gunung batuku adalah Tuhan. Bukan ya.
Itu beda kalimatnya ya. Tapi ada orang-orang yang nampaknya gak terlalu pinter, keminter gitu loh. Akibatnya apa? Menulis begitu. Ya saya tahu memang tidak semua orang Kristen itu pinter kan, tidak semua ya. Walaupun setiap sekolah minggu ditumpang tangan oleh gembala, berdoa supaya Tuhan beri hikmat, pinter dalam pendidikannya. Tapi nyatanya memang tidak semua orang Kristen itu pinter. Ada orang-orang yang memang brilian. Ada juga jemaat Tuhan itu yang haho-haho, gitu ya, gak ngerti apa-apa gitu lah. Ada, susah untuk mengerti sesuatu, ada yang begitu. Tapi saya yakin, saya percaya, tidak ada yang terlalu, maafkan saya ya, yang terlalu bodoh sampai-sampai menyembah gunung batu. Tidak ada orang Kristen yang begitu, betul ya? Tapi kenapa Daud menyebut Allahnya sebagai gunung batu, menyebut Allahnya sebagai kota, benteng yang teguh dan seterusnya? Karena Daud dulu punya pengalaman. Pengalaman apa? Waktu dia dikejar-kejar, diuber-uber oleh siapa? Pasukan Saul, dia bersembunyi di gunung batu tuh. Ya kan? Waktu Daud masih muda tuh, dia bersembunyi di balik gunung-gunung batu tuh, di balik goa-goa. Tapi tahukah saudara, Daud sadar bahwa bukan gunung batu itulah yang menjadi penyelamatnya. Sebab apa? Gunung batu itu terletak di wilayah-wilayah orang-orang yang rupanya masih setia dengan siapa? Saul. Dan kepengen mendapatkan penghargaan Saul. Sehingga waktu Daud ada di tempat-tempat itu, justru orang-orang itu melaporkannya kepada siapa? Saul. But somehow oleh karena pertolongan Tuhan, Daud bisa survive melalui tempat-tempat perlindungannya. Makanya dia bilang bahwa bukan gunung batu yang menyelamatkannya, tapi Allah lah yang sejujurnya, yang sesungguhnya menjadi gunung batu baginya. Sebab keselamatan hanya datang dari Tuhan. Dan Daud mengingat itu. Makanya kemudian di ayat yang ke-7, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, bagaimana tidak? Kalau saudara ngerti siapa Daud dulu, dia ini cuma apa? Gembala domba kambing punya papanya. Siapa? Raffi Ahmad kan ini ngomong soal avatar, enggak. Isai, ya kan? Saya yakin saudara hafal, cuman saudara rendah hati, jadi tidak kepingin terlihat sombong rohani. Jadi menjawabnya dalam hati. Waktu dia mengembalakan kambing domba, Isai papanya. Siapa yang kenal dia? Apakah dia punya relasi di Israel, di kerajaan? Tidak ada. Koko-kokonya memang jadi prajurit di sana. Tapi apakah kokonya mampu untuk apa? Mempromot dia sehingga dia pada akhirnya jadi raja di Israel? Jelas sama sekali tidak. Bagaimana tidak hidupnya adalah tanda ajaib? Cuman gembala. Saya kenal dia itu siapa? Paling kalau sudah lihat kontak WA-nya Daud, ya cuman kambing 1, kambing 2, domba 1, domba 2 gitu kalinya. Dia tidak kenal siapa-siapa, dia punya relasi. Makanya ini juga menjadi pembelajaran bagi kita tuh. Kata orang kesuksesan itu karena relasi kita, enggak. Maksudnya relasi orang-orang, no. Kesuksesan kita itu karena relasi kita dengan Allah. Amin saudara. Itu. Kita punya banyak relasi, kalau kita nggak kenal Allah, kita bisa saja naik ke tempat yang tertinggi, tapi itu kan menjatuhkan kita menjadi sangat sakit. Tapi kalau Allah mengenal kita, tidak peduli, tidak punya relasi siapapun, Allah tidak kekurangan cara untuk mempromot saudara tuh. Makanya hamba-hamba Tuhan menurut saya juga harus punya prinsip ini, saudara. Tidak perlu tuh hamba Tuhan, pelayan Tuhan sibuk untuk mempopularitaskkan dirinya sendiri, tidak perlu tuh. Sangat amat tidak perlu, terutama di dalam dunia pelayanan. Sangat amat tidak perlu membuat bagaimana caranya supaya followersnya banyak lah atau apalah. Menurut saya itu tidak penting sama sekali. Sebab di dalam pelayanan kita itu nama Tuhanlah yang harus dikenal lebih daripada nama kita tuh harusnya. Tapi menariknya begini, Daud tahu bahwa hidupnya itu tanda ajaib dan orang-orang melihat itu. Sebab siapakah yang bisa mengangkat dia dari gembala menjadi raja? Siapakah yang bisa menyelamatkan dia di tengah kepungan prajurit Israel waktu itu? Selain daripada Allah. Makanya dia mengingat kebaikan Allah di tengah masalah yang sedang dia hadapi. Demikianlah juga harusnya kita. Kalau kita mengingat kebaikan Allah, di tengah-tengah kita menghadapi masalah, maka kebaikan Allah yang pernah dilakukan Allah dalam hidup kita, pasti akan menguatkan kita. Itulah sebabnya kenapa di akhir ini saya tutup, tak matikan, supaya saudara semakin lega. Maring ini pagi-pagi angpau ya toh. Makanya di tengah setiap kehidupan kita itu mestinya menurut saya ya, kita perlu untuk mendirikan satu monumen tuh di dalam hidup kita. Yang bertuliskan apa? Kebaikan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, menurut saya perlu tuh
Kita ini mendirikan monumen dalam hidup kita. Yang monumen itu tulisannya apa? Kebaikan Tuhan. The goodness of God. Nah, monumen itu juga bukan batu-batu yang sudah buat. Tidak, maksudnya di dalam hidup kita, dalam ingatan kita itu loh. Supaya kalau kita kena masalah, kita menoleh melihat ke monumen itu. Lalu kita mengingat bagaimana kesanggupan tangan kuasa Tuhan menopang kita itu. Sehingga hari ini dan sampai kapanpun kita juga percaya Allah yang kita layani, yang kita sembah tetap adalah Allah yang sama. Yang kalau dulu sanggup tolong kita, hari ini sampai kapanpun juga pasti akan sanggup menopang kita semuanya. Harus punya monumen. Apa monumen saudara? Saya banyak mendirikan monumen-monumen dalam hidup saya. Dan sungguh itu sangat amat menjadi penghiburan dan kekuatan saya. Mengingat siapa saya dulu, bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana Tuhan mencukupkan kami. Wah, itu menguatkan saya. Sehingga di masa-masa yang paling berat pun, dengan melihat monumen-monumen kebaikan Tuhan, itu mengingatkan saya. Sama seperti Daud berkata, bagi orang hidupku ini adalah tanda ajaib. Demikianlah harusnya kita. Ada 3 hal yang penting yang kita pelajari, baik hal-hal yang bersifat praktis. Misalnya waktu kita menghadapi masalah, kita harus berdoa, maupun hal-hal yang bersifat teologis tentang bagaimana posisi Allah di tengah-tengah permasalahan dalam hidup kita. Dan juga kita juga belajar, diingatkan Tuhan, supaya setidaknya kita membangun satu monumen untuk kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, supaya itu menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Sebelum itu saya ingin kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian ingat kasih-Nya.